akan Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yahtar maka lahumul khiyarah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Aku Rabbmu, aku Tuhanmu. Aku yang menciptakan kamu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku beri kamu namanya penglihatan dan pendengar serta hati dan rasa, kata Allah. Kemudian aku sempurnakan pilihan aku untuk dirimu. Pilihanmu tak berlaku bagi aku, tapi pilihan aku yang berlaku bagi dirimu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak akan pernah bisa berkehendak dan berkeinginan, melainkan kamu bisa berkehendak dan berkeinginan sesuai dengan kehendak dan keinginan aku, kata Allah. Itu maknanya hiduplah kita mengikuti kehendak dan keinginan Allah. Seperti air yang mengalir kita hidup ini, Bapak Ibu. Jangan sungsang hidup itu. Ya. Air itu kan mengalir ke bawah tuh. Kalau sungsang tuh ada enggak air tuh menyongsong ke hati itu? Mencari dataran tinggi enggak ada air tuh? Enggak ada air tuh mencari dataran yang rendah tuh. Kalau mencari dataran tinggi itu sungsang bersusah sama. Lihatlah anak-anak lahir bayi kan sungsang ya. Kalau sungsang yang mana yang keluar dulu tuh ibu-ibu? Kepala atau kaki? Kaki itu sungsang tuh mah. Kepala tuh. Kalau kita hidup sudah mengalir mengikuti kehendak dan maunya Allah, insya Allah aman nyaman hidup Bapak Ibu. Tidak akan tambah kehidupan itu. Ini Allah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang hidupnya telah mengalir mengikuti kehendak dan maunya aku, hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada aku. Dia yakin kepada aku ini Tuhannya. Yakin dia dengan aku ini Robnya. Yakin dia dengan aku sebagai Tuhan dan Robnya. Aku ini maha di atas segala-galanya, kata Allah. Ragu dengan jaminan dan kemampuan aku, kata Allah. Jangan kamu ragu dengan janji aku. Aku ini sebagai Rob. Ya ja'alau makhraja. Siapa yang tidak bimbang dan ragu dengan Allah, dengan jaminannya, dengan kemampuannya, dengan janjinya, hanya bersifat patuh dan penurut ajalah kita Bapak Ibu, ya. Ia ja'alau makhraja, kata Allah. Aku bukakan jalan keluar bagi dirimu, kata Allah. Karena yang membuat hidup kita ini bermasalah bukan kitanya, Allah yang membuat hidup kita ini bermasalah. Ya, kalau kita tahu yang membuat hidup kita ini bermasalah itu adalah Allah, maka serahkan diri seutuhnya kepada Allah. Jangan hidup itu membawa keakuan diri. Panjang-panjang laleknya, wak kau capek tu nyawa Bapak Ibu. Serahkan kepada Allah tuh. Kalau dibawa dengan kekuatan logika kita, rasio kita, ketika tak tertampung lagi dah penuh memorinya Bapak Ibu, apa kau mengecek sepanjang jalan sih mereka tu mah ngecek saja tu, lagi ku lah kanai mah, lah konslet. Cobalah kalau kita serahkan kepada Allah, serahkan diri kita, keluarga kita, anak kita kepada Allah. Apa jawaban Tuhan? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apabila kamu dah benar-benar beriman kamu kepada aku, dah yakin kamu aku ini Tuhanmu. Aku segala-galanya, kata Allah. Aku maha tahu. Lalu kamu yakin dengan aku, tak ragu kamu dengan jaminan aku. Lalu kamu serahkan semua urusan kamu kepada aku, kata Allah. Siapa yang mau menyerahkan semua urusannya kepada aku, setelah disempurnakannya usaha dan ikhtiarnya, bahwa aku yang jamin, kata Allah. Kadang kita ragu dengan jaminan Tuhan. Yo tidak ya. Jadi Tuhan itu baru gorogo nama buku galang-galang Tuhan. Ya. Buku galang-galang Tuhan lah tahu tuh berjangka-jangka Tuhan tuh. Kadang kita selalu salahnya begini Bapak Ibu. Di dalam berdoa kita selalu bermohon kepada Allah. Ya kan begitu, bersandar kepada Allah. Namun tanpa kita sadari, di dalam doa itu kita atur-atur Tuhan di situ. Ya. Kita jadikan Allah sebagai pelayan nafsu kita, sebagai budak kita. Ya Allah, aku serahkan hidupku kepada Engkau, ya Allah. Suami dan anakku kepada Engkau, ya Allah.
Tapi maunya aku seperti ini ya Allah. Jadikanlah istriku kayak gini ya Allah. Jadikan suami. Itu ngatur Tuhan tuh dah. Ya, itu ngatur Tuhan tuh. Ya. Padahal kita tadi itu udah ikhlas tuh menyerahkan urusan hidup kepada Allah. Ha? Tapi dibalik dalam berdoa tadi dikencongkan iblisnya kita. Akhirnya Tuhan yang kita atur lagi itu. Kalau dapet kada ya pinta berlaku namanya. Dapet keinginan hati itu. Nampak senyum Pepsodent tuh mah. Ya, wajah aku glowing duitnya tuh. Hilang sakit kepala tuh, uban hilang nih tuh mah. Enak badan tuh, makan pun enak nyaman buatnya tuh. Kenapa? Keinginan dapat. Ya, sehingga Allah merahmati aku, Allah sayang kepada aku. Bukti Allah merahmati kita, Allah sayang kepada kita. Keinginan hajat semuanya dapat tuh. Apa yang ditunjuk jadi, apa yang menjadi keinginan kabul. Tapi ketika Allah tahan, Allah pending keinginan kita, abak karui kan yang tua, limo karui abak kecekan Allah tu SPK sampilik karyang. Allah kena mengerti lah. Ada seminggu tak jualan Bapak Ibu, pas mau jualan itu pinjam pula uang tuh sama kawan tuh. Hujan pula hari, abangi dengan Tuhan. Tuhan, saya baru mulai jualan hari ini hujan pula, turunlah lagi. Saya mau naik ke atas lagi. Itu bakal tawa sih Tuhan tuh mah. Ya. Tak boleh kita paksa Tuhan itu. Kalau dipaksa Tuhan itu diatur-atur, Tuhan itu sesuai dengan selera kita, berpikirlah kita sebenarnya siapa yang jadi Tuhan, siapa yang jadi hamba lagi. Ya. Kalau kita sadar bahwa kita ini hamba, maka menjadi orang patuhlah kita kepada Allah itu. Jangan kita nego-nego dengan Tuhan tuh, ya tawar-menawar dengan Allah tuh nggak boleh. Patuh aja lah kita kepada Allah tuh. Karena belum kita terlahir lagi ke dalam dunia ini, karena Allah Maha tahu Bapak Ibu. Maka Allah sudah persiapkan itu semua untuk diri kita ini. Masih di dalam kandungan rahim ibu kita, ada persiapan itu tuh. Namanya ASI, air susu ibu. Allah persiapkan itu, karena Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita di saat kita terlahir. Allah tahu, makanya Allah persiapkan. Tapi kenapa ketika kita sudah remaja, dewasa, dan sarjana, kok ragu kita dengan jaminan kemampuan Tuhan gitu? Tak yakin kita dengan Allah. Kita bertahan dengan kemampuan kita, akal pikir kita, rasio kita. Padahal akal pikir dan rasio kita itu berlian pun otak kita, cerdas pun kita, encer pun. Otak kita ini Allah yang buat tuh, Allah yang jadikan tuh. Dicabut Tuhan anugerah Allah yang akan kepikir kita nih Bapak Ibu. Apa yang pandang laleknya awak tuh. Ya, kacamata balatan sih kok wah. Cari-cari ini mah kacamata mau ya. Kacamata kan. Balatan sih kok. Atau apa ya mencari bertanya-tanya aja kacamata itu di mana letaknya. Jalilah terletak di situ Atau sedikit Allah cabut tuh Ya. Membuat awak pandang-pandang laleknya tuh. Lihatlah orang tabrakan tuh sedikit lupa dia tabrakan dia. Lupa dia, jatuh dia. Sedikit tuh. Yang sedikit itu yang mesti kita paham. Itu kerja siapa itu? Makanya Allah bilang. Waskur rabbaka iza nasita. Cepat kembalikan hatimu. Ingatanmu. Kepada aku pada saat engkau lupa, kata Allah. Jadi hadirkan hati itu selalu kepada Allah. Insya Allah. Kalau hati sudah dihadirkan kepada Allah, disitulah namanya kita telah muncul namanya kesadaran hidup bersama Allah itu.